Halo, selamat siang temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk semuanya, dimanapun kalian berada. Dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Pada kesempatan kali ini, saya menghadirkan cerita terbaru ya teman-teman. Cerita terbaru yang saya edit dengan part atau bagian-bagian tertentu. Jadi ini adalah part pertama. Untuk semuanya yang penasaran dengan kelanjutan dari cerita terbaru ini, silahkan pantau terus perkembangannya, dan mungkin akan saya kerjakan lagi setelah konten ini sudah tayang. Ya, semua itu tergantung dari penayangannya. Kalau rame ya saya akan lebih giat lagi ya teman-teman. Tapi kalau sepi ya mungkin akan mengganti dengan cerita yang lainnya yang lebih seru. Dan lagi-lagi cerita yang saya hadirkan ini cerita mengenai anak bersama ibunya. Banyak yang meminta agar ceritanya itu lebih romantis ya, dan lebih terfokus kepada anak dan dengan ibunya. Jadi ini saya hadirkan ya, atas semua request yang telah teman-teman kirimkan melalui komentar. Jadi meskipun saya tidak membalas komentar teman-teman, itu sebenarnya saya sudah membacanya satu persatu, tapi karena terlalu banyak komen yang hadir, jadi saya tidak bisa membalas satu persatu. Semuanya itu saya saring tentang apa kekurangan yang patut saya rubah untuk kedepannya, supaya ceritanya itu lebih menarik dan penonton yang mungkin lagi berkeliling ke channel lain nanti bisa kembali lagi untuk melihat cerita ini ya. Dan pada kali ini saya masih berada di sebuah kebun ya teman-teman. Terlihat di depan kita ini ada beberapa tanaman yang bergoyang-goyang untuk daunnya karena diembus oleh angin yang datangnya lumayan cukup kencang ya untuk siang kali ini. Terlihat untuk langitnya pun sangat cerah sekali karena kan memang lagi panas teman-teman. Berwarna sangat hijau ya, sangat cerah, seperti hati saya yang saat ini lagi cerah. Meskipun kalau melihat penayangan akhir-akhir ini sedikit agak menurun dibandingkan dengan bulan kemarin. Tapi ya nggak apa-apa, semuanya itu butuh proses. Yang terpenting kita selalu berusaha dan selalu konsisten dalam mengupload video. Nanti sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Begitulah pepatah mengatakan, pepatah yang sering saya dengar, entah itu di sosial media maupun di tempat-tempat yang lain. Terlihat burung-burung yang berterbangan sambil melenggok-lenggok ya. Tapi untuk jenis burungnya atau namanya saya juga kurang terlalu tahu. Nah, terlihat ya teman-teman, sama sekali tidak ada petani yang datang ke sini, entah itu mencari rumput ataupun
hanya sekedar mengecek hasil tanamannya. Karena waktunya memang lagi siang dan lagi panas-panasnya, sehingga banyak petani yang memutuskan untuk mungkin sudah pulang duluan sebelum saya hadir ke sini. Mungkin kalau ada petani saya bisa sedikit bertanya-tanya supaya tidak terlalu banyak mengisi suara. Mengobrol dengan petani itu saja sudah menjadi bagian yang cukup untuk membedakan antara video satu dengan video yang lain. Pada dasarnya semua video yang ada di channel ini semuanya sangat berbeda. Kalau sama, nanti takutnya malah terkena yang namanya konten berulang dan bisa berakibat fatal untuk perkembangan dari channel ini. Makanya setelah saya mengupload, nanti videonya akan langsung saya hapus ya teman-teman, supaya tidak bisa digunakan kembali. Jadi karena kebanyakan video harus pintar-pintar mengatur dan memberi nama supaya tidak salah dalam mengupload videonya nanti. Makanya kalau saya keluar untuk mencari video, saya mengusahakan akan mencari video itu lebih banyak ya, supaya bisa dijadikan stok sewaktu di rumah, sewaktu lagi malas untuk keluar rumah. Makanya kalau saya sehari itu telat ngupload, itu biasanya saya manfaatkan untuk keluar rumah mencari video, entah itu kemana perginya. Kalau sudah memiliki banyak video, maka mungkin satu hari itu bisa 2 ya teman-teman, 2 konten saya upload, biasanya siang dan malam. Dan nantinya kalau sudah tanggal-tanggal tua, itu sedikit menyetop untuk saya mengupload video, karena kan di tanggal tersebut rawan-rawannya ya channel itu mengalami masalah. Karena sering kejadian dari beberapa teman saya yang juga memiliki konten seperti ini. Kalau konten lain mungkin setiap hari juga nggak masalah ya, karena ini adalah konten cerita yang sangat berisiko besar jika kita itu salah dalam mengolah kata supaya ditetapkan sebagai konten yang aman. Makanya kalau mengedit cerita itu harus dalam pikiran yang jernih, tidak boleh jenuh ya. Nah, kita gesernya sedikit-sedikit saja supaya teman-teman sewaktu membaca itu tidak terlalu pusing karena videonya terlalu banyak gerak. Makanya saya tidak banyak berjalan di sini, cuma menaruh tripod ya sambil ngoceh-ngoceh seperti ini sambil menggeser-geser HP ya. Karena sudah terlihat ada gerakan dari daun singkong yang ada di depan kita ini, sehingga memungkinkan saya untuk berdiam diri. Selain panas, juga saya tidak lupa tidak membawa topi ya untuk menutup kepala supaya tidak terkena langsung dari sinar matahari. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para subscriber saya yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru menemukan atau yang masih baru, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dan salam hangat. Tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi dan dapat membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat cerita lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman khususnya di kala senggang, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng
kalau saya mau upload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan dengan ceritanya. Nah, di sini saya akan cerita sedikit ya teman-teman mengenai masa kecil saya dulu yang suka sekali untuk datang ke sawah untuk mencari jangkrik. Karena masa dulu itu adalah masa-masa di mana belum terlalu banyak anak-anak yang memiliki gadget ya atau HP, tidak seperti sekarang ini yang rata-rata hampir semua anak memiliki HP sendiri-sendiri. Kita bersama teman-teman sewaktu pulang sekolah tidak ada janjian ya, selalu datang langsung ke ladang seperti ini untuk mencari jangkrik, dan pasti bakal ketemu ya, meskipun tidak ada janjian, karena sudah hafal waktu dan tempatnya. Maka dari itu sangat indah sekali untuk masa-masa kecil dahulu yang terbebas dari yang namanya gadget. Tapi untuk saat ini jarang saya jumpai di tempat saya khususnya bahwa ada anak-anak yang datang ke ladang untuk mencari jangkrik, tidak seperti masa dulu saya. Karena kebanyakan mereka itu lebih memilih di rumah dengan bermain game yang ada di HP. Apalagi permainannya pun dulu itu sangat seru sekali ya. Ya, ada petak umpet, ada lempar lembing dan lain sebagainya. Banyak sekali kenangan-kenangan yang sulit dilupakan sewaktu masa kecil dulu. Kalau sekarang karena zamannya semakin modern, permainan-permainan tradisional tersebut banyak yang dilupakan. Lebih banyak memilih bermain di HP. Apalagi juga saat ini game yang ada di HP itu semakin berkembang ya. Banyak yang game baru-baru yang bermunculan. Waktu dulu memiliki HP yang bisa dikatakan cekidet itu ya, yang layarnya berwarna biru kuning, itu sudah sangat hebat sekali teman-teman. Atau bisa dikatakan memiliki ekonomi yang bagus, karena bisa mempunyai gadget sendiri meskipun masih hitam putih. Tapi kalau sekarang karena sudah memiliki penghasilan yang ya bisa dikatakan cukup lah, jadi saya juga membeli HP yang bisa membantu untuk meneruskan pekerjaan ini. Karena kalau HP-nya tidak mumpuni, nanti malah nge-lag ya sewaktu mengambil video ataupun sedang mengedit videonya. Ya, meskipun saya memiliki alat lain seperti komputer, tapi itu jarang saya gunakan karena menurut saya terlalu lama ya jika mengedit di komputer, karena belum belum terlalu lama saya mendalami dari dunia komputer. Jadi untuk sementara membuat atau mengedit ceritanya itu di HP. Ya, alat apapun yang penting kita bisa selalu berkarya. Alat bukanlah masalah ya.
untuk kita tetap selalu berkarya. Kalau jenuh ya jalan-jalan ataupun main game, itu sudah cukup bagi saya. Karena untuk saat ini saya berfokus kepada YouTube ya. Jadi bisa dikatakan bahwa penghasilan saya salah satunya juga dari YouTube sini. Jadi harus tetap berkarya ya setiap harinya supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa diharapkan. Tapi ya tetap alhamdulillah meskipun sedikit demi sedikit tapi sudah cukup lah untuk membeli segala kebutuhan yang digunakan dalam sehari-hari. Meskipun masih tinggal bersama orang tua, tapi ya setidaknya kita itu memberikan sebagian hasil dari kita diberikan kepada orang tua untuk membantu segala kebutuhannya. Apalagi dalam urusan dapur ya, yang setiap hari itu selalu memasak dan selalu membutuhkan biaya untuk membuat lauk ataupun sejenisnya. Karena meskipun kita memberi kepada orang tua sedikit, doa mereka itu sangat manjur. Kita harus selalu bersikap baik ya kepada orang tua kita, tidak boleh melakukan hal yang dilarang. Itulah salah satu kunci kesuksesan anak muda sekarang ya. Sebelum menjalankan usaha ataupun pekerjaan, sebaiknya meminta restu kepada orang tua agar dimudahkan dalam urusannya dan dilancarkan dalam urusannya juga dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Karena kita juga sudah dididik dari kecil supaya selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Karena kita kalau membutuhkan bantuan juga kepada tetangga maupun kepada yang lain ya teman-teman. Jadi harus tetap saling membantu, saling menolong jika kita mampu. Kalau tidak mampu ya bilang dengan baik-baik. Jangan sampai membuat sakit hati kepada orang yang lain atau tetangga kita khususnya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Semua itu butuh bantuan. Ya mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan konten yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Semoga dengan cerita yang baru saya hadirkan ini, teman-teman bisa menikmati kembali dan penonton yang sudah lama pergi itu bakal kembali lagi. Makanya saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan terima kasih.